siang teman-teman semua. Siang, Kak. Oke, gimana nih keadaan hari ini nih? Kan sekarang udah siang, panas nih. Gimana keadaannya hari ini? Gerah aja sih. biasa aja. Flat lah, Bu. Oke, mungkin ya berbagai perasaan lah yang kalian rasakan. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih nih kalian udah mau menyempatkan untuk ikut bimbingan ini sama saya. Oke, jadi sebelum kita mulai nih ya bimbingan kita hari ini, kayaknya lebih baik kita berdoa dulu nih ya. Bisa berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kalian udah mau bergabung. Nah, sebelumnya kalian udah pernah tahu atau gimana nih? Pernah dengar gitu tentang apa sih bimbingan kelompok gitu? Pernah diskusi apa ya, tuh tadi terkait kayak sharing-sharing ya, terus ada kayak ngobrol-ngobrol gitu maksudnya. Iya, mendengarkan pengalaman dari teman-temannya mungkin. Oke, semuanya benar. Jadi bimbingan kelompok tuh mungkin lebih tepatnya suatu layanan dari bimbingan konseling yang bentuknya tuh kita berkelompok, saling diskusi, saling berbagi pengalaman untuk kayak yang melatih diri sendiri untuk lebih memahami diri sendiri, terus bisa belajar untuk saling menghargai satu sama lain gitulah, mendengarkan pendapat satu sama lain. Nah, jadi tujuan dari bimbingan kelompok kita ini sendiri juga itu yang pertama tadi aku bilang biar bisa saling menghargai nih. Kalau misalkan ada temennya yang lagi berbicara, kita mendengarkan, kita menghargai apa yang dia sampaikan, terus kayak melatih diri kita untuk bisa menyampaikan gitu ya di dalam forum, baik itu forum kecil atau forum besar, terus bisa lebih percaya diri lah gitu dengan pendapat kita masing-masing. Nah, jadi bimbingan kelompok kita ini sendiri tuh kita tuh santai aja, kita diskusi, saling berbagi pengalaman, sharing-sharing gitu. Oke, mungkin setelah aku jelasin sedikit tadi, kalian udah pada paham belum nih bimbingan kelompok tuh kayak mana tadi? Sudah, Kak. Oke, di bimbingan kelompok kita ini juga tuh ada asas-asasnya teman-teman semua. Jadi semua yang kita sampaikan di sini kayak kita saling berbagi pendapat atau berbagi pengalaman, itu tuh semua kita jaga ya kerahasiaannya, tidak keluar dari forum ini gitu. Kayak kita saling menjaga rahasia masing-masing. Terus kita juga bisa saling terbuka gitu, kayak menyampaikan apa yang ada pendapat dari kita atau pengalaman kita gitu. Dan kita juga bisa saling untuk menghargai gitu. Kalau ada temen yang lagi berbicara atau menyampaikan pendapatnya, kita bisa mendengarkan dulu, baru mungkin kalau kita ada tanggapan, kita beri tanggapan gitu. Oke, mungkin sebelum kita masuk gitu ya kayak ke materi inti, kayaknya kan kita belum pada kenal nih ya, atau udah ada yang kenalan sebelumnya? Belum. Karena kita sama-sama belum kenal nih, mungkin lebih baik kita perkenalan dulu. Mungkin bisa aku mulai dari diri aku ya. Nama aku Fadila Aziza. Aku biasa dipanggil Fadila. Untuk bimbingan kelompok kali ini aku sebagai PK, yaitu pemimpin kelompok, yang mana aku akan memimpin jalannya bimbingan kelompok kita atau diskusi kelompok kita kali ini. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan sama teman-teman semua. Bisa dari Mbak yang sini. Ikut jurusan juga nggak, Kak? Oh boleh, kayak dari jurusan mana boleh. Oke, kenalin, nama aku Dina Pardasagala dari jurusan administrasi. Oke, selanjutnya Mbak. Halo, aku Indira dari jurusan biologi. Oke, boleh selanjutnya. Nama saya Yunita dari jurusan nuklir. Oke. Nama saya Dinda Rahmalia, biasa dipanggil Dinda, dari jurusan kehutanan. Oke, terima kasih semuanya. Halo semuanya ya, salam kenal. Karena mungkin karena baru kenalan, jadi agak masih tegang gitu ya. Mungkin kita ice breaking dulu nih. Ice breakingnya aku mau kita kayak tebak ekspresi gitu nih. Jadi misalkan kayak aku nunjukin ekspresi nih, nanti kalian bisa nebak gitu. Boleh. Siapa duluan yang mau nih? Nunjukin ekspresi. Iya, menunjukkan ekspresinya. Ekspresikan. Iya. Oke, dari teman-teman ya, ada yang tahu nggak nih ekspresi Mbak Indira ini? Mengejutkan, kaget, Fantastik. semua fantastik, kaget.
Oh, kaget. Oke. Gitu ya. Ada yang lagi yang mau? Oke. Pusing. Pusing? Bingung. Bingung? Mikir. Kamu apa? Berpikir. Iya, Berpikir. Gini ya, jelas menunjuk pikiran. Oke, selanjutnya boleh. Siapa? Aku dulu deh. Oke. Marah. Ngambek deh, kayaknya ngambek. Ngambek ini. Kesel. Ini yang terakhir Mbak Yunita. Kayak gini? Nangis. Sedih, nangis. Badut. Badut. Karena sambil senyum gitu ya. Oke. Terima kasih ya teman-teman semua. Kayak nggak terprediksi ya. Iya. Kan? Bikin kaget. Oke. Mungkin terima kasih teman-teman semua udah mau menunjukkan ekspresinya nih tadi ya. Oke, teman-teman semua, mungkin karena kita tadi udah ice breaking dan segala macamnya, udah perkenalan juga, mungkin kita bisa masuk ke materi inti nih. Kira-kira teman-teman semua udah siap belum nih masuk ke materi inti? Siap. Oke, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Boleh? Oke, komunikasi itu adalah berbicara di depan umum Atau atau bicara dengan lawan bicara. boleh. Ngobrol, Kak, Iya. ngobrol. Oh, ngobrol. Cara nyampein pesan. Iya, benar Iya. juga. Ngobrol 2 orang atau lebih. Ya benar. Jadi komunikasi itu tuh kayak kita saling komunikasi antar 2 orang atau lebih tadi, kayak ngobrol santai atau bagaimana cara kita menyampaikan pesan ke orang lain gitu. Hari ini aku tuh mau nyampein materi tentang komunikasi asertif. Ada yang tahu komunikasi asertif? Belum. Oke, karena tadi belum pernah tahu ya, jadi komunikasi asertif tuh gimana sih cara menyampaikan pesan, perasaan, atau kebutuhan kita tuh secara jujur, secara tegas, dan itu tuh nggak menyakiti perasaan orang lain dan tetap menghargai perasaan orang lain gitu. Jadi di komunikasi sendiri tuh ada 3 gaya komunikasi. Ada yang tahu, ada yang pernah dengar gitu? Ketiga gaya komunikasi itu? Kasih asertif. Oh benar ya, tuh yang kita lagi mau bahas. Ada lagi, 2 lagi. Pasif mungkin. Oh iya benar banget. Ada lagi? Nggak tahu. Oke, tadi karena Mbak Dinda udah bilang komunikasi asertif. Nah, itu benar, itu yang pertama. Yang kedua tadi Mbak Yunita komunikasi pasif ya. Nah, itu yang kedua, dan yang terakhir itu, yang ketiga itu ada komunikasi agresif. Nah, komunikasi pasif itu apa sih yang tadi Mbak Yunita bilang? Ada yang tahu atau Mbak Yunita tahu? Saya mau jawab. Komunikasi pasif itu biasanya kayak cenderung diam ataupun kayak ya flat aja gitu ketika berkomunikasi. Oke, bener banget. Jadi komunikasi pasif itu lebih tepatnya tuh kayak kita diem aja atau nggak bisa nolak, kayak kurang bisa lah nyampein apa yang mau kita sampein dari perasaan kita atau pikiran kita, kayak yang nggak enakan mungkin ya gitu. Kalau komunikasi agresif, ada yang tahu? Enggak. Kalau komunikasi agresif itu kita tuh cenderung kayak yang bahasanya mungkin agak lebih kasar ya, atau tidak, agak kurang sopan gitu, kayak kita juga kayak nggak, kurang menghargai gitu loh perasaan orang lain. Nah, yang terakhir itu ada komunikasi asertif yang bakal kita bahas. Nah, komunikasi asertif ini komunikasi yang ideal yang seharusnya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dimana kita tuh bisa menyampaikan pendapat kita dengan tegas, dengan jujur, dan kita juga tetap pakai bahasa yang sopan gitu loh, tetap bisa menghargai orang lain dan menghargai perasaan orang lain. Mungkin aku mau ngasih contoh dulu nih ya dari masing-masing ketiga komunikasi itu. Kalau misalkan komunikasi pasif nih, ada orang yang kayak minta tolong sama kita, kayak yang sebenarnya kita nggak bisa, tapi kayak kita nggak bisa nolak karena ya nggak enak tadi, atau ya udahlah biarin aja, nggak bisa nyampein pendapat kita, kayak ya udah mungkin kita nggak bisa nolak, iya nggak apa-apa gitu. Kalau agresif nih ya, kayak tadi kan aku bilang bahasanya kurang sopan, mungkin kayak dia nolaknya ya apa sih, kayak pakai bahasa yang bisa nyakitin perasaan orang lain. Nah, seharusnya yang benar tuh kita menggunakan komunikasi asertif. Kalau misalkan emang kita nggak bisa, ya kita bisa menyampaikan, maaf ya, aku mungkin nggak bisa, atau kita bisa jelaskan kenapa kita nggak bisa gitu. Jadi biar orang yang tadi ngajak kita tahu alasan kita, dan kita juga nggak menyakiti atau menyinggung perasaan orang tersebut gitu.
Jadi komunikasi asertif sendiri juga itu punya ciri-cirinya nih teman-teman. Yang pertama itu bisa berani gitu untuk ngomong iya atau tidak gitu. Pokoknya berani buat nolak atau mengiyakan sesuatu tergantung kondisi kita bagaimana. Terus juga kita itu bisa menggunakan bahasa tubuh yang terbuka, misalkan dengan sopan lah, kayak kita menolak gitu ya, maaf ya, aku lagi ada kesibukan nih, belum bisa ikutan, segala macam. Terus yang selanjutnya itu nggak menyerang, kayak nggak menyudutkan atau nggak menyakiti perasaan orang tersebut yang mengajak kita untuk ke suatu tempat atau ngikuti kegiatan tertentu gitu. Iya. Oke teman-teman semua, jadi tadi aku udah nyampein nih apa aja dari 3 gaya komunikasi, sedikit pengertiannya, terus ada ciri-cirinya juga dari komunikasi asertif tuh kayak mana. Mungkin aku mau tanya nih sama teman-teman semua, kalau kalian keseharian biasanya gunain komunikasi apa nih dari ketiga komunikasi tersebut? Ada yang mau nyampein? Aku Oke, boleh Mbak Dina. mungkin ketiganya pernah ngelakuin ya Bu. Ya. Pasif juga pernah, karena emang aku kan orangnya gak enakan, jadi kadang kayak aku diajakin ini sebenarnya nggak mau tapi ikutan. Tapi kalau yang agresif aku juga pernah, karena mungkin moodnya lagi nggak baik-baik aja, jadi kayak jawabin orang tuh yang pakai emosi. Terus kalau untuk yang apa yang satu lagi, Yang asertif. yang asertif juga pernah. Kalau kadang mau juga kayak nolak, aku nggak bisa kayak gini gini gini, aku ngasih tahu jujur apa alasannya. Oke, berarti Mbak Dina pernah ketiga-tiganya ya. Oke, mungkin karena agresif tadi tergantung mood ya. Iya, tergantung mood. Gak apa. Mungkin kita kedepannya bisa belajar lebih sering menggunakan komunikasi asertif gitu. Selanjutnya ada yang mau? Oke, Mbak Yunita. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Tadi mungkin saya nggak jauh beda dari teman saya, Mbak Dina, di mana 3 komunikasi ini pastinya sudah saya alami dan pernah saya lakukan. Tetapi yang paling sering mungkin di komunikasi pasif, karena saya termasuk orang yang nggak enakan, sulit untuk menolak. Seperti itu sih Bu. Oke, berarti lebih sering komunikasi pasif ya. Iya, Oke. benar. Dari yang lain ada lagi? Oke, Mbak. Saya Kak, kalau saya iya sih, mungkin kita nggak sadar ya udah ngelakuin 3 komunikasi itu, tapi kalau saya seringnya pasif sih Kak, karena saya masih susah buat nolak-nolakin ajakan teman. Itu saya ngerasa kayak nggak enak gitu loh kalau misalnya nggak ikut sama teman-teman saya. Oke, boleh Mbak Dinda. Kalau saya sih cukup orang yang jarang ngomong ya Kak gitu, dan kadang saya juga kayak temen minta sesuatu, kadang kan kayak temen tuh minta tolong itu nggak ngotak gitu ya. Jadi kadang tuh saya ya pakai komunikasi agresif, kayak nolak ya, apa sih, kenapa sih gitu, jangan kayak gitu gitu. Atau biasanya yang kayak nggak berkata kasar sih, cuman saya ngerasanya saya kayak agak apa sih, nurut gitu lah, atau kayak kurang sopan gitu dalam menjawabnya. Oke, mungkin ada yang lebih sering pasif atau ketiganya pernah. Oke, mungkin hal yang wajar ya. Mungkin sebelumnya kita juga mungkin belum tahu komunikasi itu yang gimana sih yang harusnya kita gunakan biar kita bisa saling menghargai dan saling jujur gitu dengan diri sendiri gitu. Oke, komunikasi asertif sendiri itu ada tekniknya nih teman-teman. Jadi komunikasi asertif itu ada 4 teknik. Yang pertama itu ada I statement, yaitu fokus pada diri sendiri. Jadi kita tuh fokus sama diri sendiri. Kalau misalkan emang kita lagi nggak bisa atau lagi kewalahan banyak tugas, kan teman-teman semua mahasiswa ya, kita bisa nolak nih dengan bahasa yang sopan, kayak maaf ya, kayaknya aku nggak bisa ikut, aku lagi kewalahan nih bersama tugas-tugas yang ada gitu. Jadi mungkin aku lain kali ya ikutnya gitu. Terus yang kedua itu ada broken record, yaitu mengulang pesan dengan tenang gitu, kayak sama aja sih, nggak jauh beda kayak, tapi ini lebih simpelnya mungkin ya, kayak maaf aku nggak bisa ya, aku tetap nggak bisa ikut nih karena ada sesuatu urusan gitu. Terus yang ketiga itu ada empathic assertion, yaitu kayak gini contohnya, aku paham nih kamu butuh bantuan, tapi aku saat ini juga lagi banyak kegiatan, lagi banyak tugas, mungkin lain kali ya gitu. Yang terakhir tuh ada setting boundaries. Nah contohnya tuh kayak, maaf ya minggu ini aku mau fokus tugas dulu, atau maaf ya aku akhir-akhir ini lagi banyak tugas nih, jadi aku mau fokus nyelesain semua tugas-tugas aku, jadi aku nggak bisa nih ikut kegiatan ini gitu. Jadi dari keempat teknik itu kan bisa kita lihat
kita nolak dengan tegas jujur, tapi kita nggak nyakitin orang lain yang mungkin ngajak kita atau berkomunikasi sama kita gitu. Oke, mungkin nanti aku bakal ngasih suatu situasi gitu ya, situasi keadaan. Mungkin nanti kalian bisa menyampaikan nih gimana kalian menanggapi situasi tersebut gitu. Jadi misalkan ada teman kalian yang minta bantuan nih untuk kerjain tugas gitu. Padahal kamu juga banyak tugas, mungkin entah teman di organisasi atau teman sekelas kita yang minta bantuan. Gimana sih kalian menjawab dengan cara komunikasi asertif gitu? Ada yang mau coba? Aku Kak, Boleh? ini langsung aja jawab ya. Iya, boleh. Maaf ya sebelumnya, aku tahu kamu butuh bantuan, tapi berhubung karena tugas aku juga lagi banyak dan kayaknya aku nggak bisa deh bantu kamu. Aku mau selesaiin dulu tugasku. Kalau misalkan tugasku udah selesai dan ternyata kamu masih butuh bantuan, aku bakal bantu kamu. Oke, bagus banget ya Mbak Dinda. Jadi itu udah kita lihat, udah menggambarkan komunikasi asertif, udah menolak kita secara tegas, jujur, dan itu juga menggunakan bahasa yang sopan, jadi nggak menyakiti perasaan orang lain. Oke, ada lagi yang mau nyoba? Boleh Mbak Yunita? Oke, baik, terima kasih Kak kesempatannya ketika saya ditempatkan di situasi seperti itu. Tentunya saya akan berbicara, memberitahu pemahaman kepada teman saya untuk yang pertama mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, kayak terima kasih ya kamu udah nyampein kalau kamu tuh lagi butuh bantuan sama aku, dan tentunya kamu lagi sangat butuh bantuan, tetapi untuk saat ini aku lagi banyak kegiatan yang harus aku handle, dan kemungkinan aku bisa bantuin nanti di next tugas kamu deh, nanti kita kerjain bareng-bareng ya, atau nanti kita komunikasi lagi tentang tugas itu cara kerjainnya gimana, kayak gitu sih. Oke, bagus banget Mbak Yunita, berarti udah bisa lah ya kayak kita menerapkan di kehidupan sehari-hari komunikasi asertifnya. Mbak, siapa mau? Aku mungkin Oke, boleh. kalau misalnya aku ada di posisi itu, aku bakal kayak minta maaf dulu sih, kayak maaf ya aku belum bisa bantu karena memang aku juga lagi ada yang mau aku kerjain. Nanti kalau misalnya tugasku udah, nanti aku bisa mungkin bantu kamu sedikit-sedikit gitu. Aku minta maaf ya, dan selanjutnya kalau misalnya ada bantuan, kalau sekiranya aku bisa pasti aku bantu kok gitu. Oke, bagus banget tadi tanggapan dari Mbak Indira, udah menunjukkan komunikasi asertif itu sendiri. Mungkin Mbak Dina? Kalau aku mungkin jawabnya kayak ngucapin maaf dulu. Maaf ya aku belum bisa bantu untuk kali ini kamu minta tolong sama aku, tapi mungkin kalau kamu minta tolong lagi dan aku bener-bener nggak lagi sibuk, mungkin aku bisa tolongin kamu gitu. Oke, teman-teman semua udah bagus banget, udah bisa menunjukkan nih gimana sih komunikasi asertif yang harus digunakan gitu. Kalau misalkan kita mau nolak atau misalkan ada yang ngajak gitu, kita bisa jujur dan tegas gitu. Aku mau tanya nih, mbak-mbak sekalian di sini, ada nggak sih yang pernah ngalamin kayak gitu di kehidupan nyata gitu? Pernah. Gimana tuh Mbak Yunita? Mbak Yunita satu nanggapinnya. Nanggapinnya waktu itu kayak misal kita lagi di kampus, lagi after kampus tuh kita mau ada tugas tag video segala macam, tapi ada temen yang minta tukeran jadwal siaran atau segala macam karena di organisasi yang saya ikuti gitu. Saya bilang dulu nih kayak terima kasih udah sampein keluh kesah kamu ke aku, dan maaf juga aku belum bisa bantu, dan nanti mungkin di jadwal siaran ataupun tugas dia aku bisa bantu, kayak gitu sih. Oke, ada yang pernah lagi? Aku mungkin Oke, boleh. jadi waktu itu pas ada mata kuliah nih mau presentasi Bu, kebetulan kami tuh maju kedua gitu Bu kan, tapi yang kayak gitu ya Kak, tapi yang kelompok satu ini anggotanya lagi pada nggak bisa, jadi kayak anggota kelompoknya itu minta tolong buat kami jadi presentasi untuk pertama, tapi karena anggotaku juga lagi ada yang kayak berhalangan gitu Kak, karena itu Zoom ya Bu, jadi ya Kak, jadi itu bermasalah di sinyal. Aku bilang sama mereka kayak maaf ya, bukan nggak mau bantu atau nggak mau gantian, tapi kelompok aku juga sebagian ada yang bermasalah sinyal gitu. Tuh, ada lagi? Gak ada? Oke, udah cukup ya. Jadi mungkin secara nggak salah kita juga udah bisa nih menerapkan komunikasi asertif itu sendiri di kehidupan sehari-hari.
sebelum aku tutup sendiri ini materi, aku mau nanya nih kesan pesan kalian dari ngikutin bimbingan kelompok kali ini tuh gimana gitu. Boleh, siapa yang mau? Mbak Indira. Aku sih Kak, aku jadi tahu ternyata cara komunikasi itu ada 3 ya, agresif, asertif, sama pasif. Aku taunya itu ya sama aja komunikasi, aku nggak tahu ada nama-namanya, nggak tahu ada jenis-jenisnya. Terus aku jadi belajar cara asertif itu kayak mana. Oke, berarti Mbak Indira dapat informasi baru tentang apa aja komunikasi gitu. Ada lagi? Saya Boleh. kalau dari aku sih Kak, aku taunya benar kata Kak Indira, dimana aku taunya itu komunikasi doang tanpa aku tahu ternyata ada masing-masing namanya, ada pembedanya ternyata. Dari sini, dari bimbingan yang udah Kakak lakuin, jadi aku jadi tahu oh ternyata ada namanya ya, ada dari pasif, agresif ataupun asertif. Dan ternyata yang sering pernah kita lakukan ketika menolak teman itu termasuk dalam bagian asertif yang ternyata udah aku lakuin kayak gitu. Oke, bagus banget. Berarti secara nggak sadar Mbak Yunita udah menerapkan komunikasi asertif gitu ya. Ada lagi? Mungkin ternyata kayak komunikasi asertif itu itu sangat berpengaruh bagi kita maupun teman yang kita tolak. Misalkan Bu, kalau misalkan kayak kita ngomong yang kasar sama dia nggak enak, tapi kalau misalkan aku yang nggak nolak padahal akunya nggak mau, aku yang nggak enak. Jadi kayak komunikasi itu sangat berpengaruh sama apa namanya, Hubungan kita gitu ya. hubungan sama rasa kayak Rasa kenyamanan kita gitu Bu. iya boleh. Berarti Mbak Dina jadi tahu kalau misalkan komunikasi juga bisa berpengaruh gitu ya sama kenyamanan diri kita dan orang lain. Boleh Mbak Dinda? Kalau saya sih jadi tahu ternyata tuh komunikasi sama yang sejalan itu tidak baik gitu, dan itu tuh ternyata bisa menyakiti orang lain. Dan saya baru sadar sih di sini dan baru tahu oh ternyata yang baik itu ternyata seperti ini gitu sih Bu. Oke, jadi Mbak Dinda dapat informasi baru bahwa komunikasi yang Mbak Dinda jalani sampai saat itu mungkin ada yang belum baik gitu. Jadi udah tahu lah ya kita yang baiknya seperti apa. Jadi benar komunikasi asertif itu adalah yang idealnya teman-teman. Oke, mungkin karena udah akhir sesi nih ya dari bimbingan kelompok kali ini. Aku sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua udah meluangkan waktu dan menyempatkan waktu untuk mengikuti bimbingan kelompok kali ini. Kalau misalkan selanjutnya kita mau bimbingan kelompok lagi, mungkin kita bisa menjadwalkan kembali ya teman-teman semua. Oke, sebelumnya karena kita di awal tadi membuka dengan doa, mungkin kita bisa menutupnya dengan doa lagi. Kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih banyak teman-teman semua. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih juga teman-teman semua.